itu mengasih solusi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kami punya sertifikat kami ini. Nah, contoh baik kita ambil kasar baik. Di Lubuk Sepuh itu tanah negara, iya kan? Dilewati perusahaan, tetap juga diganti rugi. Kami punya sertifikat. Jadi apa dasar perusahaan tuh ini apa tuh pemerintah nak. Pokoknya ketika ada alat lewat kami stop. Kami stop. Sebelum ada pembayaran kami stop. Nah, setiap ada pun siapapun yang ada lewat kami stop. Nah, kenapa? Karena itu hak kami, murni ada sertifikat loh. Nah, benar Pak Kades? Iya. Pak Kades? Apakah berdasarkan sertifikat tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh Arema Vera di jalan yang dibangun oleh BWS? Nah, artinya Pak Kades Pak silakan. Kades. Jadi begini, jadi setiap kami menggugat itu berarti ada legalitas, ada bukti yang sah. Jadi yang punya sertifikat itu masyarakat yang punya sertifikat kita kena dampak 23 sertifikat padahal itu 94 dan atau yang diambil oleh orang tidak bertanggung jawab. Ini pemiliknya masih hidup, dia menggarap kurang lebih 14 tahun. Nah mustahil mereka tidak tahu. Dari mulai 1 sampai 23 ini orang masih ada tahu membuktikan tanpa rekonstruksi ke lapangan. Sekali lagi tadi mungkin kita dengar proyek ini milik pemerintah. Masyarakat ini milik pemerintah, ada yang pemerintah, adanya dari rakyat. Nah jadi ini masyarakat saya Desa Penegas sangat dirugikan, sangat merasa dizolimi. Orang yang memiliki legalitas surat jual beli tanah yang tidak jelas bisa menerima uangnya ganti rugi, sementara masyarakat saya yang memiliki sertifikat yang sah tidak mendapatkan apa-apa. Baik, saya potong. Apa dasar mereka sehingga mereka tidak membayar, Pak? Dari 23 anggota masyarakat tersebut. Dasar mereka kemarin itu, uang itu dititip ke pengadilan. Saya sudah tanya ke panitera, dasar mereka nama pemilik ganti rugi, nama yang menerima ganti rugi. Kalau memang itu menjadi acuan, berarti tanah itu tidak sengketa. Setiap barang dititip ke pengadilan berarti sengketa. Kami sudah melayangkan surat kemarin itu ke BRI, ke BPN, juga ke pengadilan. Jadi sekali lagi masyarakat saya merasa dikecewakan, merasa dizolimi, dirugikan gitu. Ada tambahan, Pak? Terakhir. Pasti pada intinya ketika mau dikerjakan bayar dulu baru lewat. Kalau tidak bisa. Tetap. Nah, langkah kita ke pengadilan ada rencana, Pak? Kami melakukan rekon dulu ke BPN. Setelah rekonstruksi ke BPN, jelas tanahnya yang mana, baru kami ajukan gugatan ke pengadilan. Oke, makasih Pak pengacara. Terus kan selama ini kita tahu bahwasannya dana konsinyasi itu kan di pengadilan Sarulang. Apakah memang betul-betul bahwa mereka itu belum mendapatkan? Seperti apa? Jadi gini, kalau 23 orang ini sebenarnya tidak termasuk dalam daftar nominatif. Nah, artinya prosedur penentuan daftar nominatif itu adalah ranah BPN. BPN pasti punya metode yang bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Mereka sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan. Nah, ketika mereka menetapkan siapa yang berhak di atas tanah tersebut, kami selaku pelaksana di lapangan taat terhadap hal itu. Karena bukan ranah kami untuk menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak, itu ranah BPN. Oleh karena itu, ketika BPN sudah menetapkan dan warga ini menggugat, itu hal lain. Nah, yang jelas pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan supaya segera selesai. Terkait apa tadi, Bang? Terkait biaya Rekonstruksi. Nah, pihak rekanan apakah Begini, terkait kebutuhan biaya, sudah jelas tadi kita sepakati bahwa itu harus diperhitungkan dulu. Apakah via pengadilan atau via rekonstruksi di BPN. Nah, kalau pembiayaan, saya umpamakan begini, ketika kita ingin memperjuangkan sesuatu, kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan materi, mengorbankan uang. Itu ada hal-hal konsekuensi yang menjadi tanggung jawab yang ingin mengejar itu gitu terhadap hal itu. Dan itu menjadi kendala supaya kita tidak boleh masuk ke lapangan, kan tidak etis, jadi tidak adil gitu. Dengan segelintir orang mengorbankan kepentingan orang banyak. Nah, harapan saya ketika nanti masyarakat sudah menyetujui terkait prosesnya, apakah rekonstruksi ataukah via pengadilan, itu mereka harus siap dengan biayanya. Mungkin yang terakhir ya, Pak. Apa sih penyebabnya sehingga masyarakat sampai hari ini belum tuntas penyelesaian? Yang jelas ada saling klaim masalah kebenaran sertifikat, masalah bukti kepemilikan. Nah, ketika sudah ada kejelasan, saya kira tadi sudah sepakat kita warga yang taat hukum dan kita bersedia menerima apapun hasilnya. Oke. Nama lengkap, Pak? Sudah. Nama lengkap. Hak menerima itu siapa? Tetap pengadilan nanti. Berlaku atau tidak sertifikat itu tetap pengadilan yang ini.
Jadi kenapa kita harus apa? Selebih dari itu, kita selaku pemerintah berharap ini dapat kondusif. Intinya Berjalan. berarti tidak ada putusan yang merugikan, Bang. Ya, kita harapkan putusannya tetap jadi putusan yang betul-betul bisa diterima. Itulah ya. Terima kasih. Kasih Bang.